Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi nih kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Gimana adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah Kak? Kalau sudah siap, Kak Debbie dan Kak Ines ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul apa Kak? Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Baik adik-adik semuanya, masih pada semangat nggak nih? Masih dong Kak. Nah, kalau pada masih semangat, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak Debbie? Big or Small?
Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kakak ingin ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul apa, Kak Ines? Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, seperti biasa, kita harus mempersiapkan sebuah amplop yang sudah ditulis tanggal dan harinya. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi sebuah pujian yang berjudul Bawa Persembahan.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, kakak harap kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, selamat datang di ibadah kelas besar pada minggu kali ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembukaan ibadah kita mau angkat satu pujian dulu dengan judul Ku Berjalan ke Kanaan. Adik-adik, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Oke adik-adik, itu dia tadi pujian yang kita bawakan. Nah, sebelum abang masuk ke dalam pengantar cerita pada minggu kali ini, abang mau ajak adik-adik semua untuk satu di dalam doa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti makna dari firman-Mu pada hari ini. Kau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman pada minggu kali ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita pada minggu kali ini, adik-adik bisa tebak nggak apa sih yang akan dibawakan pada cerita pada minggu kali ini melalui lagu yang sudah kita nyanyikan tadi? Yap, betul sekali adik-adik. Pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai tanah Kanaan. Sebelum itu abang mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak dengan nama Yosua? Ayo, siapa di sini yang namanya Yosua juga? Nah, Yosua merupakan pemimpin bangsa Israel dalam memasuki tanah Kanaan tadi adik-adik. Pada saat bangsa Israel sudah menaklukkan bangsa Kanaan atau tanah Kanaan, Yosua membagi tanah Kanaan itu kepada 12 suku bangsa Israel. Nah, pembagian tanah-tanah di Kanaan untuk ke-12 bangsa Israel itu mungkin kita bisa lihat dengan lebih jelas pada peta yang disediakan berikut ini. Nah adik-adik, ini adalah peta tanah Kanaan dengan pembagian yang sudah dibagi untuk 12 suku bangsa Israel. Nah, pada bagian atas dari tanah Kanaan itu ditempati oleh suku Dan, Naftali, Asyer, Zebulon, dan Isakar. Nah adik-adik bisa lihat untuk suku Dan itu yang ada tanda warna merah, Naftali itu yang ungu, Asyer itu yang oranye, Zebulon itu yang hijau, dan Isakar itu yang kuning.
Lalu di bagian tengah tanah Kanaan atau di bawah bagian utara tadi kita bisa menemukan ada suku Gad, ada suku Benyamin, ada suku Dan, dan ada suku Ruben. Lalu pada bagian bawah peta dari tanah Kanaan itu ditempati tadi oleh suku Ruben sampai ke bawah dia, dan ada suku Yehuda, dan yang terakhir adalah dengan suku Simeon. Nah adik-adik, setelah tanah-tanah di Kanaan itu dibagi-bagi untuk kedua suku di bangsa Israel, Yosua pun memberi pesan kepada bangsa Israel agar selalu menuruti perintah-perintah Allah. Allah juga berkata agar semua bangsa Kanaan atau penduduk asli tanah Kanaan dimusnahkan oleh bangsa Israel tanpa tersisa sedikit pun. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan Allah mau semua penduduk asli tanah Kanaan dibinasakan semua? Jadi fakta yang pertama, apabila penduduk asli tanah Kanaan itu tidak dibinasakan semua, maka bangsa yang ada di tanah Kanaan apabila hidup bersama dengan bangsa Israel, mereka dapat mempengaruhi bangsa Israel yang semulanya taat kepada perintah Allah menjadi menyembah dewa-dewa atau allah-allah lain milik bangsa yang ada di tanah Kanaan tersebut adik-adik. Maka dari itu Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk membinasakan semua penduduk asli dan bangsa asli yang ada pada tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, yang menjadi pertanyaannya, apakah bangsa Israel benar-benar membinasakan semua bangsa atau penduduk asli yang ada di tanah Kanaan? Nah, adik-adik pasti bingung kan? Makanya kita akan simak cerita yang akan dibawakan pada minggu kali ini. Shalom, pembacaan Alkitab terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-24 yang berperikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di dalam Hazrozet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abonoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu,
telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Aboam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Herozet Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Harozet Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipis sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik di rumah semuanya. Apa kabarnya adik-adik di rumah?
Kak Monik mau adik-adik yang lebih semangat dan lebih nyaring ya jawab kata kakak. Kakak tanya sekali lagi, apa kabarnya adik-adik di rumah? Iya, kakak harap adik-adik di rumah sehat dan luar biasa ya, sama seperti kakak di sini. Hari ini Kak Monik yang akan bercerita di kelas besar. Kak Monik akan bercerita tentang Deborah dan Barak yang mengalahkan orang-orang Kanaan. Di pegunungan Efraim, tepatnya di antara kota Betel dan Rama. Nah, ini adalah gambar peta di antara kota Rama dan Betel. Itu terdapat pohon korma yang sangat tua dan sangat tinggi. Pohon ini dikenal dengan pohon korma Deborah. Mengapa banyak orang mengunjungi tempat itu dalam berminggu-minggu? Jadi adik-adik, pohon korma itu telah menjadi sebuah tempat pengadilan. Allah telah memberi Bani Israel seorang pemimpin yang baru. Siapakah pemimpin baru itu? Nah, pemimpin baru itu seorang wanita adik-adik. Namanya Deborah. Nah, ini fotonya. Dia adalah pemimpin baru Israel yang juga merupakan istri dari Lapidot. Allah memberinya pengertian sehingga ia juga dapat bernubuat dalam nama Tuhan, di mana Deborah menasehati dan juga mengadili mereka. Waktu itu, Yabin, seorang raja Kanaan yang tinggal di sebelah utara di kota Hosar. Jadi, raja ini menindas Bani Israel selama 20 tahun lamanya. Deborah sering duduk di bawah pohon korma itu adik-adik dan meminta pertolongan Tuhan. Tapi adik-adik, bukan hanya Deborah saja yang berdoa di bawah pohon korma itu, tetapi orang-orang Israel juga berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Deborah, "Aku sudah memilih Barak, seorang pemimpin dari suku Naftali dari kota Kadesi. Aku akan memberikan kemenangan atas Yabin dan Sisera melalui dia." Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu.
Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jadi adik-adik, Allah mendengar waktu Bani Israel memohon pengampunan dan pertolongan. Allah memberi perintah pada Deborah dan Barak dan mereka mematuhinya. Allah juga memberi janji dan mereka percaya bahwa Allah akan menggenapinya. Sekian cerita kakak minggu ini, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu tadi cerita kita untuk minggu ini. Seru nggak yang diceritain oleh Kak Monik? Pastinya seru kan? Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Cia mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus telah membimbing bangsa Israel untuk mendapatkan
kota Kanaan, dan Tuhan Yesus juga telah membimbing ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini adik-adik. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, cerita yang sangat luar biasa Tuhan yang telah disampaikan oleh Kamonik. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu dan melalui cerita yang telah disampaikan oleh Kamonik, itu dapat kami tanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau sertai kami, kiranya Kau bimbing kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tahu ya Bapa, doa kami ini jauh dari kata sempurna Tuhan, tetapi Tuhanlah yang dapat menyempurnakannya dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh.